Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan warga tamu yang saat ini mengikuti ibadah Minggu pagi hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa ibadah pada Minggu pagi hari ini kita juga bertepatan ulang tahun GKJW Jemaat Situbondo yang ke-32. Oleh karena itu, dengan suasana dan kondisi pandemi Corona 19, kami Jemaat Situbondo akan merayakan HUT GKJW Jemaat Situbondo yang ke-32 ini dengan penuh kesederhanaan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah ini dengan satu pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama dan yang keempat, suci, suci, suci. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam patunggilan. Mari pada Minggu pagi hari ini kita bersama-sama khususkan ibadah kita dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah saat ini dalam rangka ulang tahun Jemaat Situbondo yang ke-32 tahun, sekaligus pembukaan bulan Kitab Suci, kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudaraku di dalam cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini tanggal 6 September 2020 kita patut bersyukur dan bersukacita karena karya pekerjaan Tuhan boleh nyata dan boleh kita nikmati dalam setiap waktu hidup kita. Terkhususnya kepada seluruh warga jemaat GKJW Situbondo. Karena pada hari ini boleh merasakan hari jadi atau berdirinya Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo yang ke-32 tahun. Sekaligus kita bersama-sama memasuki pembukaan bulan Kitab Suci. Adapun tema yang senantiasa kita gumuli dan kita renungkan di dalam kita membangun persekutuan ini yang telah dipersiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan, yaitu firman Allah menuntun umatnya. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 49 baitnya yang kedua, firman Allah jayalah. Firman kali semesta yang mengasuh melukkan bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali mengoreksi, mengevaluasi seluruh rangkaian kehidupan kita yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan maupun sesama kita. Adapun dasar di dalam kita memasuki penyerahan diri ini, di dalam firman-Nya terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita untuk bersama-sama kita menyerahkan diri kita. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan dengan ungkapan syukur dan sukacita. Bila perkenanan-Mu ya Bapa, kami diizinkan pada minggu pagi hari ini boleh menikmati, merasakan karya dan berkat Tuhan yang luar biasa besar, dalam dan hebatnya. Kami diizinkan untuk berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami diizinkan untuk membangun persekutuan kami, peribadahan kami di setiap rumah maupun di mana kami berada saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah ada batasnya itu boleh kami nikmati saat ini. Bila saat ini ya Tuhan, Bapa mengizinkan kami semua untuk kembali melihat, mengevaluasi seluruh rangkaian kehidupan kami yang telah kami lakukan. Bapa, banyak hal yang kami lakukan, kami sadari bahwa tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Kami sering mengandalkan kekuatan kami, kepandaian kami, akal kami, hati kami, bahkan kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Kami
sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan Tuhan demi untuk mencari kepuasan diri. Pada saat ini ya Tuhan, di minggu pagi hari ini, kami datang dengan keadaan kami, dengan keberadaan hati kami sujud di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, atas ketidakmampuan kami, atas kegegilan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Ampuni kami, maafkan kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Kami juga berharap ya Bapa, untuk langkah dan kehidupan kami ke depan. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun dan membimbing setiap hidup kehidupan kami semua. Sehingga kami senantiasa mampu melakukan kehendak Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kami. Inilah ya Bapa doa kami, inilah Tuhan penyesalan kami, dan sekaligus permohonan kami. Hanya kami landaskan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal dan abadi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi, setiap hati yang senantiasa mengaku dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan segenap kesalahan dan dosa kita. Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan adalah Tuhan yang memberikan pengampunan, penebusan kepada setiap kita. Adapun berita anugerah yang senantiasa mari kita dengarkan untuk bersama-sama kita gumuli dalam kehidupan kita hari lepas hari. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, yang demikianlah firman-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara, mari dengan hati yang penuh sukacita dan syukur kita datang kepada Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34. Kita pujikan bait 1 dan 2, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai dan sukacita Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ke-15, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dalam cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami semua, membuka hati kami dan menyucikan ruangan ini Tuhan, sehingga kami mampu untuk menerima firman Tuhan. Berkati pula hamba-Mu Bapak Pendeta Sandiadi Wijaya yang akan mewartakan firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan hamba-Mu ini untuk mewartakan firman. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ke-15 yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi
Dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap panjenengan semua dalam kondisi sehat, panjenengan juga dalam sukacita. Nggih, dimanapun panjenengan berada, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan panjenengan semua, tapi doa kami, seluruh pelayan Majelis Jemaat Gereja Kristen Jaiwetan Situbondo mengucapkan dan berdoa panjenengan dalam kondisi penuh sukacita dan sehat semua. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita di pagi hari ini Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-15 menceritakan tentang karya besar Tuhan Yesus Kristus di dalam proses penyelamatan umat Tuhan yang diberkati. Bagaimana bangsa Israel yang besar pada saat itu, yang hidupnya penuh dengan penderitaan, hidupnya dalam kondisi tertindas pada saat itu di negara Mesir. Dan inilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah menceritakan kisah tentang Paskah, yaitu penyelamatan. Bapak Ibu dan Saudara, pada saat itu Musa dan Harun dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan dirinya dan memberitakan kepada seluruh bangsa Israel yang ada untuk bersiap-siap diri mereka melaksanakan perayaan Paskah. Mereka harus mempersiapkan diri dengan berjubah atau berbusana lengkap. Dan juga sebelum mereka berangkat, mereka harus mempersiapkan, yaitu persiapan dengan menyembelih atau memotong anak domba. Dan mereka juga mempersiapkan roti tanpa ragi. Dan juga mereka makan sayur-sayuran pahit. Bapak Ibu dan Saudara, inilah karya Tuhan. Di dalam Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia. Suatu hal yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, ketika Allah mulai berkarya dan Harun, Musa, ketika menyampaikan hal tersebut kepada seluruh bangsa, semua orang, semua keluarga, baik pribadi, lepas pribadi, kelompok, golongan, dari 12 suku bangsa Israel, semua melakukan hal yang sama. Mereka serentak melakukan persiapan-persiapan dengan penuh keyakinan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita akan bepergian keluar kota dengan memakan waktu yang cukup jauh, misalnya kita hendak berjalan-jalan mungkin ke Bali atau ke Yogyakarta atau ke Malang, kita berlibur 2 sampai 3 hari misalnya, perlu pasti panjenengan akan disibukkan dengan bekal. Baik itu logistik maupun juga bekal-bekal berupa uang dan lain sebagainya untuk memenuhi segala kebutuhan kecukupan bagi setiap kita dalam perjalanan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang menjadi semangat bagi bangsa Israel. Mereka, keluhan mereka,
oleh Tuhan didengar. Oleh Allah didengar setiap jeritan bangsa Israel. Sehingga pada pasal 12 ini bangsa Israel diajak untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu dalam pelaksanaan ini, dalam persiapan itu banyak sekali dinamika yang mereka hadapi. Bahkan pemimpin nomor 1 di Mesir tidak setuju, sampai mengadakan banyak cara untuk menghambat bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Sampai Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau panjenengan membaca, Allah menurunkan 10 tulah. Karena memang kerasnya hati Firaun sehingga bangsa Israel tidak diizinkan keluar. Sampai yang tulah ke-10 adalah anak sulung dari semua orang Mesir, bahkan dari seluruh hewan yang ada di Mesir mati. Barulah mereka bangsa Israel dinyatakan diizinkan keluar dari tanah Mesir. Namun ketika perjalanan dari tanah Mesir, Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel ini, umat Tuhan ini. Ketika mereka keluar, mereka dikejar. Bahkan mereka di dalam perjalanan tengah gurun, mereka terancam oleh banyaknya penderitaan, tekanan, baik dalam diri mereka masing-masing, dalam keluarga mereka, maupun lingkungan alam di sekitar mereka. Inilah tantangan yang terbesar yang mereka hadapi. Tetapi yakinlah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dalam bacaan kita saat ini, bagaimana ternyata Tuhan terus berkarya melalui firman-Nya, melalui tuntunannya. Tuhan selalu menyediakan jalan, menyediakan petunjuk untuk setiap manusia yang percaya, yang memohon, yang menjerit kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali lagi melihat rekam jejak perjalanan jemaat Situbondo tahun 1988, tepatnya tanggal 4 September, jemaat Situbondo resmi menjadi jemaat Gereja Kristen Jawetan. Dalam perjalanannya ada berbanyak rangkaian, banyak persoalan, banyak pergumulan yang dihadapi. Tetapi kita yakin bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjaga, merawat, menuntun kehidupan jemaatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan, tangan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada menyertai setiap kita semua. Terlebih jemaat kita, jemaat Situbondo. Sejenak Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menyaksikan cuplikan perjalanan jemaat Situbondo dari awal sampai saat ini. Monggo panjenengan saksikan cuplikan video ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita boleh merasakan banyak peristiwa. Di saat-saat kita mengawali menjadi jemaat, kita berusaha berjalan ibaratnya anak yang masih kecil. Kita tergopoh-gopoh, tetapi tangan Tuhan selalu menopang dan menolong kita. Di tengah-tengah perjalanan, panjenengan tadi bisa menyaksikan terjadi sebuah peristiwa yang sangat pahit yang menimpa jemaat kita. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, semuanya diganti, semuanya dipulihkan kembali, bahwa tangan Tuhan nyata dan betul. Dia menolong dan menopang jemaatnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti di dalam tema ibadah kita minggu pagi hari ini, firman Allah menuntun umatnya. Mari kita senantiasa memateraikan iman kita di dalam firman Tuhan. Setiap waktu firman Tuhan menjadi petunjuk, setiap waktu firman Tuhan menjadi kekuatan, makanan, nafas, kehidupan kita sebagai umat percaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekaligus saat ini tanggal 6 September 2020 kita masuk di dalam pembukaan bulan Kitab Suci. Mari kita bersama-sama mengasah diri kita, menggumuli seluruh rangkaian Kitab Suci sebagai pedoman hidup kita. Selamat berproses. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti, kita akan bersama-sama ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan syukur dan sukacita. Kami bersyukur bahwa kami semua boleh dan diizinkan Tuhan untuk membangun persekutuan kami di tengah-tengah keterbatasan kami saat ini. Kami merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan, baik di dalam liturgi ibadah, nyanyian, doa,
sekaligus perenungan yang boleh kami baca, kami dengar, kami gumulkan secara bersama-sama. Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh besar kasih pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Teristimewa Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk senantiasa hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Tuhan senantiasa terus berkarya. Meskipun kami dalam kondisi dan situasi yang pelik, situasi yang tertekan sekalipun, tangan Tuhan masih dengan penuh kesabaran dan kesetiaan menuntun dan membimbing setiap dan seluruh umat manusia. Terkhususnya perenungan pada hari ini ya Tuhan, bagaimana Tuhan senantiasa berkarya kepada kepada bangsa Israel. Di saat mereka di dalam kondisi yang sangat menyakitkan di negeri asing Mesir, mereka mendapatkan banyak tekanan, namun karya Tuhan terus-menerus memberkati menuntun mereka. Dengan firman-Mu, dengan sabda Tuhan, Tuhan memimpin perjalanan umat manusia sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan persiapkan untuk bangsa Israel. Kami pun percaya Tuhan bahwa hidup kami pun akan dituntun oleh firman-Mu dalam setiap tujuan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan membimbing, Tuhan mengarahkan hidup kami melalui sabda firman-Mu yang kami hidupi di hari-hari kami. Kami percaya Tuhan melalui ini semua, hidup kami semakin baik, kualitas iman kami semakin tumbuh, tentu saja berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Materaikanlah firman Tuhan dalam setiap hidup kehidupan kami, sehingga kami semua mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami semua. Bapa, izinkan kami saat ini membawa setiap syafaat kami, membawa setiap harapan kami, terkhususnya untuk bangsa dan negeri kami, keberadaan negeri kami Tuhan. Engkau tahu setiap kondisi dan situasinya, baik dari segi ekonomi, politik, kehidupan bermasyarakat, sosial, hubungan antar umat agama, dan bahkan di dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menuntun, memberkati, mengarahkan setiap kehidupan kami untuk saling bekerja sama, saling bersinergi satu dengan yang lain. Terkhususnya dengan para pemimpin negeri kami. Bersama-sama kami membangun, memajukan bangsa dan negeri kami ini, sehingga menjadi rumah, tempat bagi kami untuk tinggal dan berteduh. Kami serahkan pemimpin negeri kami ini Tuhan, dari pusat sampai kepada daerah maupun yang terdekat dengan kami. Urapi mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu, hikmat dan bijaksana, senantiasa menuntun dan mengarahkan hidup para pemimpin dan pejabat pemerintah, sehingga apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak dan karya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja, dimanapun gereja Tuhan berdirikan. Mampukan gereja menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi sambungan tangan kanan Tuhan di dalam mewujud nyatakan karya keselamatan, karya damai sejahtera, dimanapun gereja tersebut berada. Terkhususnya untuk gereja Kristen Jawiwetan, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, dan Tuhan senantiasa memampukan GKJW menjadi rekan kerja Tuhan di tanah Jawa Timur ini. Kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan, baik dari lingkup majelis agung, majelis daerah,
Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun dan Tuhan urapi. Mampukan mereka semua melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah pelayanan dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan majelis jemaat Pasamuan Situbondo. Kami percaya Tuhan memberkati, menopang dan menolong. Terlebih di dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan kategorial lainnya. Tuhan berkati para pelayan-pelayan, majelis jemaatmu, warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Terkhususnya pada saat ini, jemaat Situbondo boleh merayakan, menikmati, menghayati kembali ulang tahun yang ke-32 tahun. Tentu perjalanan usia yang luar biasa. Banyak dinamika, banyak kejadian dan peristiwa yang datang silih berganti, menghantam kehidupan jemaat ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu senantiasa menopang dan menolong kami. Sehingga Tuhan, biarlah kami bersukacita mengenang 32 tahun hari jadi jemaat Situbondo. Kesukacitaan kami senantiasa bertambah, sehingga kami Tuhan mampukan untuk semakin dewasa, bertumbuh di dalam iman kami kepada Sang Kristus Yesus, mampu menghadapi tantangan di dalam setiap gelombang dinamika kehidupan berjemaat. Kami serahkan juga ya Tuhan setiap kondisi dan situasi pelayanan kami, mampukan kami semua. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu, bahkan para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan maupun ikut serta dalam ibadah online. Kami serahkan mereka dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah dan Tuhan senantiasa memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Terkhususnya kepada saudara-saudara kami yang sakit, demi keluarga, setiap keluarga, anak-anak kami, setiap pribadi yang pada saat ini mendambakan pasangan hidup maupun pekerjaan, para dius, janda, duda, yatim piatu, dan juga kepada saudara-saudara kami yang pada 1 minggu ini mereka berulang tahun, untuk Bapak Heru Sudarmanto dan juga warga jemaat dan para pemirsa yang pada saat ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, penopangan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa mengurapi, menuntun, membimbing setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih ajarlah kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup bersandar, berpengharapan kepadamu, ya Bapa. Ampuni kami, maafkan kami, bila di dalam seluruh rangkaian peribadahan kami, maupun di dalam doa kami, ada kesalahan, kekeliruan, ketidaksempurnaan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan-Mu. Inilah ya Bapa doa dan pengharapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami kekal dan abadi. Izinkan ya Tuhan, kami mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan telah begitu setia, begitu banyak berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar kembali mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Adapun dasar sebelum kita mempersembahkan kepada Tuhan, saya ambil dari Yeremia pasal 33 ayat yang 11b, demikian firman Tuhan disaksikan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Itulah dasar kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mempersembahkan kepada Tuhan. Adapun nanti teknis persembahan yang perlu kita sampaikan bahwa hasil persembahan yang Bapak Ibu himpun nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian bisa diserahkan kepada majelis Bapak Ibu anggota majelis jemaat terdekat atau Bapak Ibu anggota majelis yang ada di dasawisma masing-masing, atau bisa langsung ke gereja diserahkan kepada Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Marilah kita iringi jalannya persembahan dengan sambil memuji memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 292. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang ketiga, Tabu Gendang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan yang telah kita himpun bersama, kita satukan, kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat perlindungan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Persembahan kami yang berupa uang ini Tuhan, kami naikkan, kami haturkan di hadapan-Mu, namun sebelumnya kami mohon kiranya Tuhan sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini layak kami naikkan kepadamu sebagai persembahan kami yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau pakai anggota majelis yang Engkau percaya
untuk mengelola persembahan ini. Berilah roh kebijaksanaan, berilah roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini benar-benar akan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, undurlah dari ibadah ini. Kembalilah dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita dengan tetap setia dan penuh sukacita dan syukur. Bapak ibu saudaraku, tetap menjaga kehidupan kita dengan tenang dan juga menjaga kebersihan baik di dalam jasmani maupun rohani kita. Senantiasa mari hidup di dalam karya Tuhan, hidup di dalam tuntunan firman-Nya. Karena karya Tuhan senantiasa menyapa dan menyentuh, memampukan dan menguatkan kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Kita akhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur, ketiganya yang Esa Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberi berkat, keselamatan dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak, saudaraku semuanya di GKJW Jemaat Situbondo. Dari Pastori GKJW Jemaat Tulang Bawang, saya Pendeta Yeti yang pernah melayani di GKJW Jemaat Situbondo tahun 1994 sampai 1998. GKJW Jemaat Situbondo pernah menghadapi tantangan yang sangat luar biasa besar yang dikenal dengan Kamis Kelabu. Tapi Tuhan menolong untuk menghadapinya dengan baik. Kita yakin Bapak Ibu harus tetap selalu semangat dalam menghadapi tantangan-tantangan besar pada saat ini. Bersama Tuhan, GKJW Jemaat Situbondo pasti akan tetap terus bertumbuh di tengah-tengah tantangan zaman. Halo,
Saudaraku warga jemaat GKJW Situbondo yang saya kasihi, Jemaat Situbondo memperingati hari ulang tahun yang ke-32. Suatu masa yang cukup panjang, suka duka, jatuh bangun sudah dialami bersama. Puji Tuhan, Jemaat Situbondo punya rasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dalam penyertaan Tuhan, sehingga mampu menghadapi segala tantangan dengan kemenangan dari Tuhan. Shalom, salam Patunggilan. Saya Pendeta Sabto Wartoyo. Suka dan duka telah saudara lalui selama 32 tahun. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya Joni Sukohadi, Pendeta GKJW Jemaat Lumajang, dengan gembira menyampaikan selamat bahagia bagi seluruh warga GKJW Jemaat Situbondo, dan kiranya kiprah Jemaat Situbondo dapat dirasakan bagi alam sekitar di bumi Situbondo. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, warga Jemaat GKJW Situbondo yang berbahagia. Saya Pendeta Fajar Hari Pratomo dari Jemaat Sidorejo. Jemaat Situbondo semakin dewasa dan juga semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, serta saudara-saudariku warga GKJW Jemaat Situbondo. Saya Pendeta Sony Caksono Putro dari GKJW Jemaat Jember tetap semangat, tetap melayani Tuhan, dan terus maju dalam pelayanan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera Bapak Ibu dan saudaraku Jemaat Situbondo, juga turut mendoakan kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa memampukan, memimpin dan menuntun jalanan Jemaat Situbondo untuk menjadi berkat bagi sesama, jadi gereja yang mandiri dan juga menjadi rekan kerja Tuhan untuk mewujudkan kerajaan sorga di dunia ini. Saya Pendeta Galuh Iria Krisumadio. Saya yakin dan percaya di usia yang ke-32 ini GKJW Jemaat Situbondo makin diberkati oleh Tuhan dan mampu memberkati banyak orang melalui pelayanan yang dilakukan. Selamat ulang tahun yang ke-32 untuk GKJW Jemaat Situbondo. Selamat ulang tahun yang ke-32. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-32 untuk GKJW Jemaat Situbondo. Selamat ulang tahun yang ke-32 bagi Jemaat Situbondo. Selamat ulang tahun yang ke-32 GKJW Jemaat Situbondo. Selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun GKJW Jemaat Situbondo. Selamat ulang tahun yang ke-32 GKJW Jemaat Situbondo. Selamat ulang tahun yang ke-32 untuk GKJW Jemaat Situbondo. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Selamat berulang tahun yang ke-32 bagi GKJW Jemaat Situbondo. Kiranya terus berkarya dan juga mewujudkan kasih Allah di dalam pelayanannya. Amin. Keluarga mengucapkan selamat ulang tahun
bagi GKJW Jemaat Situbondo yang ke-32, semoga semakin diberkati dan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat wilayah Situbondo.